Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Sebelum Ibu lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin dengan Mbak Berlian? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Berlian. Selanjutnya akan Ibu presensi satu persatu, nggih. Mbak Berlian, Hadir, Bu. Mbak Permata, Hadir, Bu. Mbak Intan, Hadir, Bu. Mbak Mutiara. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua, nggih. Oke, pertemuan hari ini Ibu akan membagi dua kelompok, yaitu satu membahas tentang tumbuhan paku dan yang kedua membahas tumbuhan berbiji. Yang kelompok pertama akan Ibu bagi ya, yaitu Mbak Berlian dengan Mbak Intan. Gimana Mbak, setuju apa enggak? Iya, Bu. Dan kelompok dua yaitu Mbak Permata dengan Mbak Mutiara. Gimana Mbak? Setuju. Alhamdulillah kalau setuju semuanya, nggih. Oke, akan Ibu bagi mengenai materi-materinya, nggih. Itu ada 4. Yang pertama pengertian, ciri-ciri, struktur, dan klasifikasi. Silahkan kalian mencari keempat ini dari materi yang sudah Ibu berikan tadi, berdasarkan kelompok masing-masing. Bisa kalian berkelompok satu persatu, nggih, bersama kelompoknya? Iya, Bu. Oke, nanti Ibu minta satu perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan kalian semuanya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya, dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah ada kesulitan tentang materi tumbuhan paku? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, silakan dilanjutkan, nggih. Nggih. Kelompok 2, bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam tumbuhan berbiji? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, silakan dilanjutkan. Iya, Bu. Oke anak-anak, waktunya sudah habis 15 menit. Silahkan untuk perwakilan satu orang untuk maju di depan, nggih, untuk mempresentasikan diskusi kalian. Baik, untuk kelompok 1, silahkan perwakilan maju ke depan, nggih, untuk menjelaskan mengenai tumbuhan paku. Pengertian tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang berkormus dan berpembuluh paling sederhana. Kemudian ciri-ciri tumbuhan paku. 1. Daun muda menggulung. 2. Umumnya hidup di daratan pada tempat-tempat yang basah atau lembab. Beberapa jenis tumbuhan paku ada yang hidup di air. 3. Termasuk golongan Cormophyta berspora karena dapat membentuk spora. Keempat, fase sporofit lebih dominan daripada fase gametofit. Struktur tubuh tumbuhan paku. 1. Akar. Tumbuhan paku mempunyai sistem perakaran serabut. Akar ini merupakan akar sejati karena sel-selnya sudah terdiferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat yang di dalamnya terdapat pembuluh angkut, yaitu xilem dan flum. Kemudian batang. Pada umumnya batang berada di dalam tanah dan disebut rimpang atau rizom. Kemudian daun. Berdasarkan ukuran dan susunan anatominya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil. Kemudian berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi tropofil dan sporofil. Klasifikasi tumbuhan paku. Berdasarkan sifat morfologi tumbuhannya, tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Psilophytinae, Lycopodidae, Equisetinae, dan Felicinae. Terima kasih kelompok 1, presentasinya sangat bagus dan keren. Bisa dilanjut kelompok 2, nggih, mengenai tumbuhan berbiji. Silakan kelompok 2 perwakilan maju ke depan. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta adalah kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik paling tinggi. Ciri-ciri tumbuhan berbiji yaitu yang pertama menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan, yang kedua yaitu termasuk golongan Cormophyta berbiji, yang ketiga yaitu cara hidupnya fotoautotrof, yang keempat yaitu mempunyai berkas pembuluh, yang kelima yaitu habitatnya di darat tetapi ada beberapa yang hidup mengapung di air.
Struktur tubuh berbiji itu ada 3, yaitu akar, batang, dan daun. Akar pada tumbuhan berbiji ada yang berbentuk serabut dan ada yang berakar tunggang. Yang kedua yaitu batang. Batang tumbuhan berbiji dapat tumbuh tegak, condong, berbaring, atau merayap. Yang ketiga yaitu daun. Daun memiliki tulang daun dengan bentuk dan ukuran bervariasi. Klasifikasi tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Terima kasih kelompok 2, presentasinya juga sangat bagus. Silakan murid-murid berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 dan kelompok 2, G. Nah, berdasarkan presentasi tadi, apakah kalian tahu perbedaan dari tropofil dan sporofil pada tumbuhan paku? Yang tahu bisa angkat tangan, G. Saya, Bu. Oh, G, Mbak Permata bisa jelaskan? Baik, tropofil atau daun steril yaitu daun khusus untuk fotosintesis, sedangkan sporofil atau daun fertil yaitu daun yang berfungsi untuk fotosintesis dan menghasilkan spora. Wah, jawabannya sangat bagus dan bisa dipahami, G, teman-teman semuanya? Ya, bisa, Bu. Oke, selanjutnya salah satu dari kalian akan bertanya mengenai kelompok lain. Bisa dimulai, Mbak? Bu, izin bertanya. Oke, Mbak Permata, apa yang ditanyakan? Saya ingin bertanya mengenai bagaimanakah peranan tumbuhan berbiji? Oh, tumbuhan berbiji. Berarti yang menjelaskan adalah kelompok 2G yang tadi sudah maju. Iya, Bu. Bisa dijawab, Mbak? Dengan Mbak siapa? Mbak Berlian. Oke, silahkan, Mbak. Peranan tumbuhan berbiji sendiri itu yang pertama yaitu serat kapas digunakan sebagai bahan pakaian. Dan yang kedua yaitu serat UT digunakan untuk buat karung goni. Dan yang ketiga sebagai bahan obat-obatan. Wah, jawabannya sangat bagus. Gimana Mbak Permata? Bisa dipahami atau enggak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Baik, ada yang ditanyakan lagi, anak-anak? Saya, Bu. Oh, Mbak Berlian. Ya, apa yang ditanyakan, Mbak? Peranan tumbuhan paku sendiri apa aja ya, Bu? Oh, berarti kebalikannya ya. Berarti kelompok 1 yang akan menjawab. Mbak Permata, silakan dijawab. Baik, Bu. Peranan tumbuhan paku yang pertama yaitu paku kawat bisa sebagai tanaman hias, obat batuk, obat sesak nafas, dan obat bisu. Kemudian ada lagi yaitu Azolla pinnata dapat bersimbiosis dengan Anabaena azole untuk mengikat nitrogen dari udara. Gimana Mbak Berlian? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Jawaban dari kalian sangat berkreasi. Bisa berikan tepuk tangan ya? Sebelum Ibu tutup presentasi kali ini, Ibu akan memberikan sebuah evaluasi dan kesimpulan. Evaluasinya yaitu terima kasih kepada murid-murid yang sudah hadir dalam pembelajaran Ibu pagi hari ini. Dan terima kasih kepada presentasi yang sudah mewakilkan kelompoknya untuk berdiskusi mengenai materi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji kali ini. Bisa ditingkatkan presentasinya di kemudian hari, nggih? Iya, Bu. Akan memberikan sebuah kesimpulan mengenai presentasi tadi, nggih. Tumbuhan paku yaitu tumbuhan yang berkormus dan berpembuluh paling sederhana, yaitu mempunyai struktur batang, daun, dan akar. Bisa dibagi menjadi berapa anak-anak tadi? 4 ya. Yang pertama ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Yang kedua tadi ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji yaitu kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling tinggi. Dan strukturnya itu juga sama, ada batang, daun, dan akar. Klasifikasinya dibagi menjadi 2, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata, nggih. Ya sudah, pertemuan kali ini Ibu tutup, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman.